Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ya tim Osiris League yang saya pilih yang akan bertanding minggu ini ya. Nah, jadi saya akan memilih ya teman-teman tim Osiris League yang dimana ini ada yang berasal dari Realm of Horus ya, ada dari Anubis, Bastet, dan juga ada Sobek. Dan di sini juga ada satu aliansi perwakilan dari setiap Realm ya teman-teman. Nah, jadi di sini dari Realm of Horus ada si Justice, dari Realm of Bastet ada 60 GT, dan dari Realm of Sobek ada 94 PN, dan Realm of Anubis ada Phoenix As. Nah, jadi teman-teman di sini ya itu pertandingannya Justice akan melawan 60 GT dan 94 PN akan melawan PX34. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini saya udah menyelesaikan misinya dan di sini inilah ya teman-teman tim yang bisa kita pilih ya. Nah, jadi di sini saya akan memilih langsung ya teman-teman dua tim ya agar di sini saya pilih semua ya di seluruh pertandingan. Oke, kita mulai dari Justice dan 60 GT. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ya kalau si Justice ini dari pertandingannya dia ini berhasil untuk mengalahkan UCS. Nah, UCS sendiri ini adalah aliansi yang bisa katakan ini itu adalah aliansi yang kuat untuk di bagian tim Osiris League-nya. UCS juga beberapa kali ya teman-teman itu selalu masuk deh ya kayaknya, kalau nggak salah itu selalu masuk itu 32 besar. Nah, jadi UCS ini memang tim yang bagus ya teman-teman. Nah, maka dari itu Justice bisa mengalahkan UCS ini artinya memang si Justice ini benar-benar solid ya timnya. Nah, sedangkan ini 60 GT itu bisa mengalahkan WIP ya. Nah, itu hal yang sangat positif atau hal yang sangat membanggakan juga ya. Teman-teman tahu ya bahwa WIP itu powernya itu kemarin itu sangat gede dibandingkan 60 GT ya. Nah, tetapi si 60 GT ini bisa untuk mengalahkan si WIP. Nah, jadi emang 60 GT ini juga salah satu lah ya itu tim yang sangat bagus juga ya di Osiris League untuk season kali ini. Nah, jadi ini saya sebenarnya cukup bingung juga ya mau pilih si Justice ataupun 60 GT. Tetapi ya ini dengan pertimbangan saya ya melihat bahwa si 60 GT ini ya dia ini bisa menang dengan selisih poin itu rata-rata di atas 40 semua ya, kalau atas pertimbangan saya sih kayak gitu. Nah, sebenarnya si Justice ini juga demikian. Nah, tetapi kalau dari sistem cara mainnya entah kenapa saya sih sebenarnya lebih suka ke 60 GT ya. Nah, jadi ya saya bakalan sih memilih 60 GT. Oke teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sependapat dengan saya itu boleh juga ya untuk memilih 60 GT ini ya. Dan ini saya akan mempertaruhkan kurang lebih 1000 poin. Jadi ini saya akan mempertaruhkan ya 1000 koin saya. Nah, jadi teman-teman ya saya ini memilih 60 GT ya, salah satu alasan saya juga karena 60 GT ini dia ini berada di Realm yang sama seperti saya, yaitu adalah Realm of Bastet ya teman-teman. Jadi saya sangat mendukung juga Realm Osiris League milik saya sendiri ya, karena saya kemarin itu di Kingdom 1945 dan kebetulan Kingdom 1945 itu masuk Realm of Bastet. Jadi saya sangat mendukung juga 60 GT ini dan saya juga mengikutin ya beberapa match dari 60 GT ini dan saya pun sangat suka dengan matchnya. Maka dari itu saya benar-benar ya mendukung 60 GT ini, maupun dia kalah ya udah saya juga udah akan merelakan ya namanya itu koin saya. Tetapi kalau saya lihat dari cara bermain 60 GT ini, menurut saya sih 60 GT ini juga berpeluang ya untuk bisa mengalahkan si Justice ya. Oke, sekarang kita untuk tim yang kedua ya, itu adalah 60 PN dan PX34. Oke, kalau di sini teman-teman ini saya akan memilih ya, yaitu adalah PX34. Oke, mungkin teman-teman bertanya nih kenapa saya memilih PX34. Oke, jadi PX34 ini saya pilih karena PX34 ini kemarin itu berhasil bisa mengalahkan P636.
Nah, P636 ini adalah salah satu tim yang berhasil ya memenangkan Osiris League season sebelumnya ya. Nah, maka dari itu ya ini suatu hal yang sangat baik juga dari PX34 ini bisa mengalahkan P636, yang artinya memang PX34 ini juga sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat P636 ini sebelumnya itu juga mengalahkan musuh dengan poin-poin yang sangat bagus. Kalau saya lihat kemarin ya, bahkan ketika match terakhirnya saya pun benar-benar bingung ini mau pilih P636 atau si PX34 ini ya. Jadi saya benar-benar bingung, makanya saya nggak memilih sama sekali karena mereka ini memang sama-sama kuat kayak gitu ya. Jadi memang PX34 sih saya yakin ini bisa menang juga ya. Apalagi ya di sini teman-teman bisa lihat bahwa di match ini itu PX34 ini 30+15. Sedangkan 94 PN ini 24+0. Nah, jadi menurut saya ini peluangnya ya dari PX34 ini bakalan sangat baik. Nah, jadi saya rasa ini PX34 ini saya rasa sih udah memiliki namanya itu planning ataupun rencana. Jadi mereka ini kayaknya udah lebih siap gitu ya untuk bertanding di dalam Osiris League season kali ini ya, atau pertandingan minggu ini. Nah, sedangkan dari 94 PN ini mungkin mereka belum langsung daftarin semua timnya. Jadi menurut saya sih mereka masih mempertimbangkan dan lain-lain. Jadi menurut saya sih yang tim yang lebih siap ini bakalan memiliki nilai plus yang dimana mereka mungkin langsung memikirkan strategi gimana itu untuk mengalahkan lawannya, terus itu mematangkan strategi lagi dan lebih fokus ya untuk gimana sih biar tim mereka ini lebih solid. Jadi menurut saya sih PX34 ini bakalan memiliki peluang yang lebih gede ya dibandingkan 94 PN. Dan dari matchnya juga PX34 ini ya itu poinnya ini lebih baik ya dibandingkan dengan 94 PN. Nah, maka dari itu saya benar-benar yakin akan memilih PX34 ini ya. Jadi saya habisin aja koin saya. Oke teman-teman, jadi inilah ya teman-teman dua tim yang saya pilih untuk minggu ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sependapat ya dengan saya, itu boleh ya teman-teman pilih juga tim yang seperti saya, yang dimana saya ini memilih PX34 dan juga 60 GT. Nah, kalau teman-teman sependapat dengan saya, teman-teman juga boleh komen ya ataupun like video saya. Oke teman-teman, sesuai yang saya katakan di awal tadi, yang dimana saya akan sedikit membahas mengenai KPK dari Kingdom 1945 ini. Nah, jadi KPK dari Kingdom 1945 ini udah dibuka ya untuk registrationnya. Nah, jadi Kingdom 1945 ini dari kabar yang saya dapatkan ya, kebanyakan dari masyarakat dari Kingdom 1945 ini dan beberapa fighternya ini pengen ya itu untuk mencoba map terbaru, yang dimana ini adalah map terbaru yang baru dirilis oleh si Lilith, yaitu adalah map pergerakan terbesar zaman ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu ya ini bakalan banyak sekali itu, makanya Kingdom itu segera mendaftarkan. Teman-teman bisa lihat di sini baru beberapa jam ini dibuka, ini udah ada 25 kerajaan yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti KPK ini ya. Jadi memang ya KPK ini adalah map terbaru yang dimana sistemnya pun sangat berbeda, yang dimana kita kalau teleport kita harus membangun suatu bangunan dulu ya. Itu informasi singkat yang saya baca sebelumnya, yang dimana ini juga ada pas terlantar, ada radius supply. Nah, maka dari itulah ya teman-teman, ini pun banyak sekali bangunan-bangunan yang mungkin kita nggak bakalan ketemuin di KPK lainnya, seperti pagoda kuno, camp garis depan ya, itu batu fondasi dan juga batas teleportasi. Nah, jadi ini nggak bakalan teman-teman temuin ya jika mengikuti SOT 8 ataupun Heroic Anthem. Jadi teman-teman harus mengikuti KPK pengerahan terbesar zaman. Jadi kemungkinan terbesar sih Kingdom 1945 juga akan mengikuti pengerahan terbesar zaman. Jadi ini saya juga udah mendapatkan informasi juga ya, itu dari beberapa grup, bahwa Kingdom 1945 ini bakalan memilih pengerahan terbesar zaman ini. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya saya ini, kira-kira Kingdom 1945 ini cocok nggak untuk mengikuti itu ya? Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ya, Kingdom 1945 ini sangat cocok ya untuk mengikuti KPK dari
pengerahan terbesar zaman ini, karena ini bakalan map terbaru sehingga ini seluruh kingdom pun nggak tahu ya mapnya itu gimana, karena ini bener-bener baru ya, sehingga kita ini sama-sama baru. Nah jadi ini membuat kita itu sama-sama baru di sini, jadi kita bakalan sama-sama ngerasain map itu untuk pertama kalinya. Jadi menurut saya ini bakalan hal yang menjadi positif juga buat Kingdom 1945 ya, yang dimana walaupun ketemu dengan mungkin kingdom-kingdomnya udah berpengalaman di Heroic Anthem, SOT8 ataupun map-map KPK lainnya. Nah ini ketika masuk ke map terbaru mereka pun kayak orang yang baru pertama kali mengikuti KPK ini juga. Jadi kita sama-sama baru di sini ya, sama-sama harus mempelajari map ini, strategi-strateginya yang mungkin udah mereka buat sebelumnya, mereka harus buat baru ketika mengikuti pengerahan terbesar zaman ini. So buat saya sih kalau Kingdom 1945 mengikuti KPK ini menurut saya sih sangat bagus ya, dan saya pun sangat mendukung lah ya. Pokoknya apapun yang udah menjadi keputusan bersama di Kingdom 1945 pastinya saya dukung ya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya informasi mengenai Kingdom 1945 kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya, dan buat teman-teman yang memiliki saran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung mengenai Rise of Kingdom, jika saya tahu pastinya akan saya jawab. Nah teman-teman boleh tuliskan aja di kolom komentar, dan video saya sampai di sini. See you to the next video guys.